Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Nah, Ibu harap semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun kita masih belajar secara daring. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran Ibu mengharapkan kamu semua dapat menuliskan notasi bilangan berpangkat, menentukan nilai bilangan berpangkat, dan yang terakhir mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, jadi Ibu harap semua dapat memperhatikan penjelasan Ibu dengan baik ya. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Nah, Ibu harap semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun kita masih belajar secara daring. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran Ibu mengharapkan kamu semua dapat menuliskan notasi bilangan berpangkat, menentukan nilai bilangan berpangkat, dan yang terakhir mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, jadi Ibu harap semua dapat memperhatikan penjelasan Ibu dengan baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat ya. Nah, sebelumnya tadi, sebelum video ini Ibu berikan, Ibu kan sudah memberikan kepada kamu lembar kerja yang sudah kamu kerjakan dan sudah kamu kirim kepada Ibu ya. Jadi kamu perhatikan dari lembar kerja kamu tersebut, apakah hasil yang sudah kamu kerjakan itu sama nanti dengan penjelasan yang Ibu berikan. Jadi perhatikan dengan baik ya. Oke, yang pertama yaitu bilangan berpangkat positif. Kita mulai dari pengertian bilangan berpangkat positif. Nah, pengertiannya di sini dapat kita tuliskan A pangkat N itu sama dengan A dikali dengan A, seterusnya dikali dengan A, nanti A-nya itu ada sebanyak N kali. Nanti dengan A disebut dengan bilangan pokok dan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang pertama, nah ini ada 5 kali 5 kali 5 kali 5, seterusnya ini sebanyak 6 kali ya. Nah, ini kan penulisannya terlalu panjang, jadi bisa kita ubah menjadi notasi bilangan berpangkat. Nah, bilangan pokoknya di sini adalah bilangan pokok 5 dengan perkaliannya ada sebanyak 6 kali, maka dapat dituliskan menjadi 5 pangkat 6. Nah, contoh kedua ini kita buat dalam variabel ya, aljabar. 3P dikali dengan 3P dikali dengan 3P. Nah, bilangan pokoknya adalah 3P dengan perkaliannya sebanyak 3. Maka dapat dituliskan menjadi 3P dipangkat dengan 3. Oke, yang ketiga, ini pecahannya. 3 per A dikali dengan 3 per A kali 3 per A dikali dengan 3 per A. Di sini bilangan pokoknya adalah 3 per A sebanyak 4 kali. Maka dapat dituliskan hasilnya 3 per A dipangkatkan dengan 4. Nah, inilah contoh dari penulisan notasi bilangan berpangkat. Nah, untuk contoh selanjutnya, nah ini yang ditanya adalah tentukan nilai dari bilangan berpangkat berikut. Oke, yang pertama yaitu 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 dapat kita jabarkan menjadi 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya yaitu 8. Nah, nomor 2, minus 2 dipangkat 5. Berarti itu kalau kita jabarkan, minus 2 kali minus 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya yaitu minus 32. Lalu contoh yang ketiga, minus 2 per 3 dipangkat 3. Nah, itu sama saja dengan minus 2 per 3 kali minus 2 per 3 dikali dengan minus 2 per 3. Hasilnya yaitu minus 8 per 27. Oke, untuk contoh nomor 4, minus 2 dipangkat 4. Itu sama dengan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 sebanyak 4 kali. Hasilnya yaitu 16. Nah, contoh kelima, minus 2 per 3 dipangkat 2. Berarti itu sama dengan minus 2 per 3 kali dengan minus 2 per 3. Hasilnya yaitu 4 per 9. Nah, sekarang coba deh kamu perhatikan contoh nomor 2 dan nomor 3. Nah, kalau kamu lihat dari contoh nomor 2 dan nomor 3, bilangan pokoknya yaitu bilangan pokok negatif ya, dan pangkatnya pangkat bilangan ganjil. Hasil akhirnya yaitu bilangan ganjil. Maka dapat disimpulkan Jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan
kecil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, sebaliknya dari contoh nomor 4 dan nomor 5, nah bilangan pokoknya negatif kan, pangkatnya adalah pangkat genap, maka dapat disimpulkan jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas sifat bilangan berpangkat. Nah, ini tadi yang di lembar kerja kamu, ini ada penjabarannya ya. Ya, penjabaran dari cara-cara menentukan sifat bilangan berpangkat. Nah, ini di sini Ibu rangkum. Nah, sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, di sini kan bilangan pokoknya sudah sama ya, bilangan pokok A. Maka kalau dia dikalikan, pangkatnya menjadi dijumlahkan. Menjadi A pangkat M tambah N. Nah, untuk contoh sederhananya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, karena dikali berarti pangkatnya kita jumlahkan. 2 pangkat 3 tambah 2 berarti 2 pangkat 5. Oke, sifat yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka nanti pangkatnya kita kurangkan, A pangkat M kurang N. Nah, di sini dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena jika A 0, 0 bagi 0 adalah sifat yang bentuk yang tidak tentu. Oke, untuk contohnya 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2 berarti menjadi 3 pangkat 4 kurang 2, yaitu 3 pangkat 2. Oke, ini sifat ketiga. Ini sifat ketiga ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan menjadi A pangkat M dipangkatkan N berarti A pangkat M kali N. Nah, contohnya ini ya, 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, maka itu menjadi 2 pangkat 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Oke, sifat keempat, A kali B dipangkatkan M. Berarti ini perpangkatan dari sebuah perkalian. Nah, ini sama saja dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, untuk sifat kelima, ini perpangkatan dari suatu pembagian. Berarti A per B dipangkatkan M itu sama saja dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Nah, sekarang perhatikan contoh dari penggunaan sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Nah, sederhanakanlah bentuk bilangan berpangkat berikut. 1. 10 pangkat 12 dibagi dengan 10.000. Nah, berarti yang kita ubah dulu 10.000 ini ya. 10.000 kita ubah menjadi suatu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Maka kalau kita hitung nolnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti itu sama dengan 10 pangkat 12 dibagi dengan 10 pangkat 4. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama. Dan ini dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. 10 pangkat 12 kurang 4, yaitu 10 pangkat 8. Oke, contoh yang kedua. 18 dipangkat 5 dibagi dengan 9 pangkat 5. Nah, kalau kita lihat ini bilangan pokoknya tidak sama ya. Satu bilangan pokok 18, satu bilangan pokok 9. Nah, ini bisa kita jabarkan dulu yang 18. Nah, 18 itu kan sama dengan 2 dikali 9 ya. Berarti 2 kali 9 pangkat 5 dibagi dengan 9 pangkat 5. Nah, ini kan ada tadi sifat perpangkatan dari suatu perkalian. Maka ini bisa menjadi 2 pangkat 5 kali 9 pangkat 5 dibagi dengan 9 pangkat 5. Nah, 9 pangkat 5 ini yang di pembilang dan penyebut bisa kita sederhanakan ya. Maka hasil terakhirnya adalah 2 pangkat 5. Oke, contoh nomor 3. 9A kali B kali A pangkat 2 kali 3B pangkat 2. Nah, ini pengerjaannya kita dekatkan dulu yang sejenis. Jadi yang koefisien kita dekatkan dengan koefisien dan variabel A dekatkan dengan A, B dengan B. Berarti menjadi 9 dikali 3 kali A kuadrat dikali B dengan dikali B kuadrat. Nah, kalikan. Berarti 9 kali 3 27. Nah, ini perkalian berarti pangkatnya ditambah. Ini pangkat 1 pangkat 2. Berarti A pangkat 1 tambah 2 dikali B pangkat 1 tambah 2. Maka hasil terakhirnya adalah 27 A pangkat 3 B pangkat 3. Nah, untuk contoh nomor 4, 23B pangkat 8 dikali dengan 24B pangkat 11 dibagi dengan 46B pangkat 13. Nah, bisa kita dekatkan dulu 23 dengan 24 ya. 23
kali 24 dikali, nah pangkat dari B kita jumlahkan, dikali B pangkat 8 tambah 11 dibagi 46 B pangkat 13. Maka 23 kali 24 kali B pangkat 19 dibagi 46 dikali B pangkat 13. Lalu kita sederhanakan ya. Di sini Ibu sederhanakan 24 dengan 46 sama-sama dibagi dengan 2. Maka hasilnya 23 kali 12 dikali B pangkat 19 dibagi 23 dikali B pangkat 13. Nah, lalu yang 23 bisa juga kita sederhanakan, hasilnya 1. Maka menjadi 12 dikali, nah B-nya ini kan pembagian ya. Maka pangkatnya kita kurangkan. B pangkat 19 kurang 13, maka hasil akhirnya 12B pangkat 6. Nah, inilah penjabaran dari materi kita untuk hari ini. Kamu perhatikan lembar kerja yang kamu kerjakan apakah sudah sesuai. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan kepada Ibu.